Kekayaan yang menuntut tumbal. Di episode sebelumnya, Arman yang hidupnya miskin bertemu dengan seorang pria tua misterius. Ia dibawa ke hutan terlarang di belakang desa dan membuat suatu perjanjian dengan makhluk penjaga hutan. Sejak malam itu, hidup Arman mulai berubah. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang, karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Hanya dalam beberapa bulan, Arman yang dulunya miskin tiba-tiba menjadi sangat kaya. Usahanya yang selalu berhasil, dagangannya yang selalu habis terjual, uang datang tanpa henti. Ia bahkan membangun rumah besar di tengah desa. Namun, warga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Karena di setiap malam Jumat, Arman selalu keluar rumah membawa sebuah tas yang sangat besar. Dan ia selalu berjalan menuju ke dalam hutan yang sama. Salah satu tetangganya yang bernama Rudy mulai merasa curiga. Malam itu, Rudy memutuskan untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Rudy berjalan perlahan di belakangnya, memasuki hutan semakin dalam. Suasana yang tadinya terang menjadi sangat gelap. Akhirnya, Arman berhenti di bawah pohon tua yang sama. Arman membuka tas yang ia bawa. Di dalam tasnya ada ayam cemani hitam, nasi, dan beberapa sajen. Ia meletakkannya di atas batu hitam. Kemudian Arman berlutut. "Aku sudah membawa persembahanmu, seperti yang kau minta." Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon itu bergetar. Rudy yang bersembunyi di balik semak-semak mulai gemetar ketakutan. Dari dalam kegelapan, sesuatu mulai bergerak. Makhluk tinggi besar itu kembali muncul dari balik pepohonan. Matanya merah menyala dan tubuhnya terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Makhluk itu memakan persembahan dengan rakus. Setelah itu, ia menatap Arman. Dengan suara berat ia berkata, "Persembahan ini tidak lagi cukup. Arman terlihat panik. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan semuanya yang kau minta." Makhluk itu perlahan mendekati Arman. Makhluk itu pun berbisik dengan suara yang sangat menyeramkan. Jika kamu ingin kekayaanmu terus bertambah, sudah waktunya kamu memberikan tumbal manusia." Seketika Arman terdiam. Wajahnya sangat pucat, pikirannya tidak karuan. Dan di balik semak-semak, Rudy hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Malam itu, Rudy akhirnya mengetahui rahasia besar Arman. Ternyata kekayaan yang Arman miliki berasal dari perjanjian persugihan yang mengerikan. Rudy langsung berlari meninggalkan hutan. Namun ia tidak tahu bahwa setelah malam itu, desa mereka akan mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan jauh lebih menyeramkan. Benarkah Arman akan memberikan tumbal manusia? Dan siapa yang akan menjadi korban pertama Arman? Kita lanjut di part 3. Di part terakhir dari cerita persugihan ini. Jangan lupa subscribe, karena
cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu.